Mari kita simak juga dan kami akan memanggil ke depan nanti narasumber kita dan moderator kita. Saya bertanya ke tim musik, oke? Melkis, oke? Sudah? Oke. Sudah ketemu Google-nya, Mang ya? Kidung Jemaat 240A. Kalau sudah ketemu, sudah muncul, mari kita persiapkan hati kita. Kita memasuki pembukaan acara seminar, diskusi, kegiatan seksi pria saat ini. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A ayat 1 dan 2. Bersatu dalam doa. Terpuji namamu ya Allah Bapa, Engkau memiliki kehidupan. Kami anak-anakmu bersatu hati melangsungkan program kegiatan seksi pria saat ini Tuhan. Kami akan berdiskusi, berbicara tentang adat Batak dan berkaitan dengan iman percaya kami sebagai anak-anakmu orang Kristen, pengikut-Mu Tuhan. Allah Bapa, biarlah acara kegiatan ini bisa menjangkau pemahaman kami yang lebih baik lagi, bahwa sebagai anak-anak-Mu kami diterangi oleh firman-Mu untuk memperlakukan, untuk melaksanakan adat istiadat yang berkaitan dengan budaya kami sebagai orang Batak Tuhan. Allah Bapa, hamba-Mu, para narasumber kami akan menyampaikan materinya. Dan biarlah kami boleh memahami dan mendiskusikan bersama. Tidak ada yang mesti menjadi suatu keputusan dalam diskusi ini. Dan kami akan diperkaya oleh diskusi, pemahaman-pemahaman, dan pandangan-pandangan Kristiani Tuhan untuk adat istiadat kami. Allah Bapa, saudara kami, rekan-rekan kami, kaum pria jemaat-Mu, Allah Bapa, berkenanlah Kau Tuhan untuk menggerakkan kaum pria jemaat-Mu, agar apapun yang bisa dilakukan kegiatan dengan program sesi pria
baik hari ini maupun kegiatan-kegiatan mendatang. Engkaulah yang mendorong kami agar ambil bagian dalam kegiatan tersebut Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Allah Bapa, dan berkenanlah Engkau dan termulialah namamu melalui kegiatan yang bisa dilakukan hari ini dan di waktu-waktu mendatang. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan Nanghu Mutal. Baik, demikian ibadah pembukaan untuk acara kita. Dengan ini kita lanjutkan acara kita. Kami mengundang moderator kita, Amang Penatua Maruhum Huta Barat, dan Mike Amanglah Manggorahon. Nah, dia mah
Lakakna dia mau nokna. Amang mau betul setelah hon. Putih mak. Salam Alehem. Baik, Bapak Ibu, ada ibunya tadi satu, mana? Oh. Yang dikasihi Tuhan, kita sungguh berbahagia hari ini karena masih diberikan kesempatan untuk bertemu, saling menunjukkan kasih persaudaraan kita, terutama dalam kegiatan seksi pria. Hari ini kita mengadakan semacam seminar yang diberi judul Hubungan Adat Istiadat Batak dengan Kerohanian. Oleh karena itu, panitia sudah menentukan narasumber kita hari ini, yaitu ada 2 orang. Yang pertama, Amang Pendeta Radot L. Gultom, Sarjana Teologi, Master of Arts. Nggak tahu kalau sekarang nggak ada lagi apa ini gelar ini. Ini gelar yang lama ini. Kalau sekarang magister apa gitu, saya nggak tahu lagi. Kita merasa bahwa narasumber kita hari ini adalah sungguh-sungguh memang yang sungguh sangat tepat karena kita berkaitan dengan hubungan adat dengan kerohanian dalam tanda kutip kekristenan. Ya. Oleh karena itu dalam sukacita kita menyambut narasumber kita. Mari kita sambut Amang Pendeta Radot L. Gultom.
bisa membaca di rumah. Tapi saya akan coba menjelaskan sedikit dulu dengan judul adat Batak dalam Perfeksi Kristenan. Jadi kalau tadi sudah dibuka oleh Amang Huta Barat bahwa kata adat berasal dari bahasa Arab adah, berarti kita berbicara tentang norma, berbicara tentang etika dan kebiasaan, itu dia. Jadi semua kita diatur oleh adat, apapun bentuk kehidupan kita diatur oleh adat. Namun kita harus bisa membedakan mana yang betul-betul membawa kita untuk menjadi kenyamanan dan yang tidak menjadi kenyamanan. Itu kita akan temukan nanti dalam perspektif kekristenannya. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, bahwa kata adat ini merupakan norma, tradisi, kebiasaan dari kehidupan masyarakat. Sehingga mencakup yang namanya hukum, tata krama, bahkan juga upacara nilai-nilai sosial. Seperti yang kita laksanakan dalam adat kita sendiri. Segala sesuatunya dalam adat Batak, segala sesuatunya dalam kehidupan orang Batak dimulai dengan adat. Maka mulai dari lahir adat, kemudian naik sidi adat, menikah adat, meninggal pun adat. Memasuki rumah juga adat. Nah, itu dia. Nah, konsep inilah yang coba saya pahami, bahwa adat dijalankan sesuai dengan irama alam, ya, yang kepadanya terikat kepada suku dan kampung. Jadi kalau misalkan kita berbicara adat ini mengatur tentang kokohnya sebuah kehidupan, ini berbicara tentang rangkuman bagaimana kita bergaul dengan orang yang di sekitar kita. Kita bergaul dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Maka boleh kita katakan Bapak-Bapak, manusia dalam keseluruhannya diliputi oleh adat. Jadi kita tidak bisa lepas dari adat. Maka itu yang kita bicarakan dulu secara umumnya, nanti kekristenannya. Oleh karena itu, bahwa pelanggaran terhadap adat ini sering terjadi. Tidak hanya di orang Batak, tetapi juga di suku-suku yang lain. Kalau saya mau bertanya kepada Amang, dia dosi pilito muna Amang, mula hudok. Nang tersinggung dah, alana seminar do kita. Dia doha tanong denggan, nasomarada to manang nasomarugamo. Dia do, mana yang lebih baik, nasomarada to manang nasomaragamo. Itu dulu yang mau kita selesaikan. Silakan dibagi Amang Sinaga. Nah, kebetulan udah nyampe bahannya. Ya, sekali lagi. Dia dosi pilih tota, nasomarada to manang nasomaragama. Ini berat bagi kita menjawab ini. Ya. Nah, di halaman pertama dikatakan bahwa hal ini biasa kita lihat dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Maka adat itu adalah kuasa penertib, alat untuk menertibkan manusia. Orang yang berbuat dan bertingkah laku tidak sesuai dengan adat disebut nasumaradat. Ini tidak sesuai dengan norma di halaman pertama. Ya. Oleh karena itu Amang, dalam prinsipnya hukuman bisa saja hanya berlaku pada pelanggar hukum tersebut, tetapi bisa juga kepada keturunannya. Itu dia. Misalkan saya bisa melakukan kesalahan, tapi tidak dikenakan kepada saya, akan dikenakan kepada anak-anak saya. Ido benaidok satu pitu sudut. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa prinsipnya adat berakar dari agama purba, benar yang dikatakan Amang Huta Barat. Kemudian bersifat sakral, ya. Dan boleh dikatakan kenapa sakral? Karena adat itu mengajarkan kita untuk fokus kepada norma tadi. Adat itu mengajarkan kita untuk dapat melihat situasi daripada kebiasaan kita. Ya. Nomor 3 maho. Adong nomor 4 doa. Nah dihitung di mana do?
anak nomor 4 sasitung na daong tobing nomor 3 do iban asa dia tusi do ima taringotu tutur na king. Nah, adat mengikat orang hidup dengan nenek moyang. Itu sebabnya dia datang dari mula jadi Nabolon di alinea kedua paling bawah. Awal dari yang ada. Bukan berarti mula jadi Nabolon itu Tuhannya kita saat ini, tidak. Tapi itu Tuhannya orang Batak. Ya, pada saat itu. Bukan sekarang. Pada saat itu Tuhannya orang, itulah yang kita kenal dengan agama suku. Jadi kita perlu hati-hati menempatkan kata-kata sakral di paradatan di dalam gereja. Kata-kata sakral dalam paradatan melalui firman Tuhan. Karena dia tidak sejalan dengan apa yang akan kita bahas secara kekristenan. Oleh karena itu Amang, di dalam istilah adat ini, persekutuan adat itu berarti juga persekutuan dengan nenek moyang. Yang berakar dalam huta atau kampung kecil yang memberi hidup kepada keturunannya melalui ladang-ladang mereka. Inilah yang kita kenal dengan istilah adat itu menyatakan diri secara agama. Oke? Adat itu menyatakan diri secara agama. Jelas. Nanti kita lihat dari misi-misi orang barat masuk ke tanah Batak, kenapa sampai mereka bisa mengabarkan berita Injil. Nah, oleh karena itu adat dihubungkan dengan nasib individu, nasib nenek moyang, dan nasib keturunan. Itulah yang kita temui dengan sakralnya agama. Adat, bukan agama, adat. Sakralnya adat inilah ya, yang terkadang-kadang kita tidak bisa membedakan di mana posisi kita menempatkan adat dan agama. Ya. Maka tolong, kalaupun di Bible kita ada di surat ditulis di sana sumangot, ya kan? Kalaupun di Bible kita ada ditulis kata sumangot, bukan berarti pemahaman sumangot nyopung. Ya. Tapi berbicara tentang peristiwa di dalam konteks daripada Alkitabiah itu. On sibata tapadumu-dumu mon. Itu kan? Tapadumu memeriti suku-sukun. Di suku-sukun ni hapur tibion. Ujungnya jebesega mapamahamata tentang agama dohot adat naking. Nah, jadi dalam kehidupan orang Batak, adat berakar daripada agama purba, kemudian bersifat sakral, datangnya dari mula jadi Nabolon, yaitu Tuhannya orang Batak yang kemudian diturunkan kepada nenek moyang, dan mengikat orang hidup dengan nenek moyang, keturunan mereka hidup sesuai dengan aturan nenek moyang. Itulah Batak. Jadi dangboi hitam malua, sian aturan ni oputa. Dangboi damang dah. Lembaran kedua. Di lembaran kedua, di dok manaking dikijang, bangso na istimewa do yang go halak Batak. Di Leon de Batado adat na tungmat uli dengan lengkap pature-ture parngulun ni halak Batak si ganop ari na sesuai tuhata ni Tuhani. Adat ido mambahen dengan halak Batak. Salinai adat ido na mambahen dengan halak Batak. At sura dan adong adat ulo nama ita marsito bisan. Ulo nama ita marsyalangan. Idu na diatur martihiti para dato na king bodoh ita gabe saroha nang perbeda merek alasado do tujuan asa saat do ima cita-cita ni oputa si mula jadi Nabolon ni manantado maju nasipuka si parjolo-jolo tubuh si ulaut tado satu sadarion ido gambaran ni adaton amang. Nah kemudian adanya berbagai perbedaan menurut Pak Jans Aritonang bahwa mengatakan ketika para misionaris Jerman datang ke tanah Batak, pada mulanya mereka menilai negatif semua budaya adat Batak karena menganggap berakar dan bersumber pada penyembahan berhala si Pelebegu. Benar. Ada orang sesuatu penomensen tu si Pelebegu do pehita. Ya. Ada orang sesuatu pe baritai tu si Pelebegu do pehita. Wingo do piamang, tiki pelayanan di Samosir, masa do di sada-sada huta,
Adong do di hutan Yamang Parusipan, gorna hutan Lubat Siatar, adong do hari-hari na balga di si. Jadi mula bulan purnama di si majolma, sanga do pehuida. Jala adong do lewat ni hutan ni Lubat Siataron, boy do di hari-hari na boloni, meak peak do imana de gori losung, ya. Boy do di bulan purnama habang losungon. Jala memang takas di dida. Nah maksud memang ciri-ciri di hitabatakon menuju kepada si pelebegu. Dan inilah yang terkadang-kadang kita harus hati-hati dalam memahaminya. Kemudian Pak Jans juga mengatakan orang Batak sendiri tidak pernah menyebut diri atau agamanya sebagai si pelebegu. Walaupun memiliki sistem religi yang menyatu dengan budaya, berpusat pada pemujaan terhadap Debata Mula Jadi Nabolon itu jelas tidak sama dengan Debata Jehovah yang diberitakan di Alkitab. Penilaian negatif dan konfrontatif tadi mengakibatkan orang Batak pada masa itu menolak Injil dan kekristenan. Jelas. Karena nomensen masuk belum kepada secara adatnya, dia ditolak. Ya. Kenapa di Jakarta GKI lebih terkenal? Karena orang Belanda memasuki daripada kehidupan orang-orang Betawi. Ya, dia masuk, maka bangunan itu berdiri kokoh. Itulah yang kita lihat gereja GKI sampai saat ini. Kalaupun ada itu yang baru, itu adalah bangunan yang baru. Dari situ kita bisa belajar bahwa sebenarnya adanya berbagai perbedaan pemahaman antara adat Batak dengan Injil bukan merupakan persoalan yang saat ini. Ini sebenarnya sudah merupakan persoalan klasik sejak dulu. Alaita suku Majo. Di dalam peristiwa ini adat dan kekristenan. Ai buasa molo di udia kita ikon marsuap kita. Imajo. Di udean. Dung ditanam. Kemudian dung ditutup. Marsuap ma. Toluarinai Roma muse. Marsuap masa. Bahasa ita songoni. Itu suku-suku dihita. Hape dia Kristenon. Dan dipatupa si songoni. Hape rumah tapatupa si songoni. Odotong natadona king. Aturan nenek moyang kita itu. Adat itu berjalan terus. Namun tidak dikikis oleh zaman. Ya, tidak dikikis oleh zaman. Nanti kita temukan juga dalam segi Alkitabiahnya. Kemudian masuknya penginjil ke Tanah Batak. Bapak-bapak, kalau kita perhatikan di di halaman 2 paling bawah, pada 1820 ada 3 misionaris, yaitu Nathan Ward, Evan Mears, dan Richard Burton. Ini ke Bengkulu. Karena mereka menemui yang namanya Thomas Stanford Raffles. Ya. Dan mereka bertugas di Sumatera di 3 tempat berbeda, yaitu Ward di Bengkulu, Burton di Sibolga, Mears di Padang. Lantas Raffles menyarankan supaya mereka pergi ke utara dan disitulah mereka tinggal di tempatnya orang Batak yang belum menganut Kristen. Di sini belum Kristen, 3 orang ini belum, masih punya pergumulan, ya, karena mereka menghadapi orang Batak sialang jolma. Nah, itu dia. Karena mereka menghadapi orang Batak yang belum memahami siapa si botar mata ini. Nah itu dia. Nah setelah 2 jam lewat darat perumputan, mereka tiba di desa Parik mencakup wilayah dari Pagaran Lambung. Yaitu ada 10 sampai 20 desa. Disinilah mereka bergumul habis amang. Ya, saat mereka tiba di Silindung, mereka diterima dengan baik oleh raja setempat. Namun perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk. Penduduk salah menafsirkan khotbah penginjil tersebut yang mengatakan bahwa kerajaan mereka harus menjadi lebih kecil seperti anak kecil. Sehingga penduduk tidak suka dan mereka mengalami berbagai tekanan. Artinya mereka tidak menjelaskan kerajaan Allah itu begini. Ya, tapi mereka katakan kerajaan Pangatusyon ni Batak, bah, nong dianggap dohi tadak danak, pamateo tanah mahalakon. Anak tikosbe, dianggap may tadak danak. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh 3 orang ini adalah bagaimana mendirikan kerajaan Allah
di tengah-tengah orang Batak. Tetapi mereka tidak terima. Kemudian penginjil utusan dari American Board of Commissioners, ya, ini yang bernama Carl Gustav. Dia di Sumatera gagal, ada konflik. Kemudian konflik ini merupakan dari perang Padri yang memindahkan tujuan Gustav ke Jakarta, dan itulah yang kita kenal adanya gereja GKI. Maka muncullah orang-orang Cina. Itu amang dari Batak dia gagal, dilemparkanlah ke Jakarta ini. Maka berlanjut lagi, kemudian tahun 1834 dua orang Amerika, yaitu Munson dan Lehman, ini dari gereja Kongresionalis, mereka dibunuh karena mereka juga gagal seperti yang pertama tadi, yaitu si Evans, Nathan, dan Richard Burton. Mereka juga gagal. Akhirnya mereka dibunuh di Lubu Pining, dan inilah pembunuhnya yang bernama Raja Panggalamai, yang merupakan raja di Pintu Bosi yang tinggal di Singkak, yang membunuh bersama dengan rakyatnya. Ya. Setelah itu misi yang namanya RMG, Rhenish Mission Gesellschaft, mengutus yang namanya I.L. Nommensen pada tahun 1840. Ini bapak-bapak Nommensen ini pandai orangnya, ya. Di halaman 3, halaman 4 kita menemui di sana bahwa Nommensen bersama dengan orang-orang Belanda, itulah mereka yang bertahan di tanah Batak. Namun kita bisa melihat di tahun 1861, 31 Maret, dua orang Batak pertama dibaptis, yaitu Marga Tampu Bolon dan Marga Siregar. Itu lucunya. Haperodo Nommensen tu Silidung. Nadididi Marga Tampu Bolon. Dot Marga Siregar. Buasa dang Marga Opak Pisoran di sini. Dang nagabe lapatana ada masalah di sidau. Alai puasa may Tampu Bolon dot Siregar. Nah, selanjutnya pada tahun yang tepat 7 Oktober 1861 diadakanlah rapat 4 pendeta, yaitu Haid, Clemmer, Betts, dan Van. Dari nama itulah terjadi nama HKBP. Sekali lagi, Hans, Clemmer, Betts, dan Van. Itulah yang terjadi dengan istilah nama HKBP. Dari mereka inilah tahun 1861 7 Oktober berdirilah gereja HKBP. Bukan HKBP pada saat itu, tapi HCB, Huria Kristen Batak. Salinai, HCB, Huria Kristen Batak. Tetapi Nommensen mengklaim dan menjadilah namanya HKBP. Itu yang kita ketahui dari sejarah gereja. Oleh karena itu Bapak-bapak, ketika Nommensen berhasil memberitakan akan berita Injil dan bagaimana Injil masuk dalam peristiwa itu, sehingga kita perhatikan di alinea terakhir, Nommensen dibantu oleh Raja Pontas Lombantobing, Raja Batak pertama yang dibaptis. Nah itu dia, setelah masuk tadi yang namanya Nommensen, Raja. Tapi yang namanya Jakobus Tampu Bolon dan Simon Siregar adalah warga yang mau mengikuti ajaran daripada, yaitu yang bernama tadi di atas kita katakan orang-orang yang diutus oleh RMG tadi. Tetapi raja pertama yang dibaptis adalah Raja Pontas Tobing. Yang dua tadi bukan raja, adalah masyarakat biasa. Oleh karena itu Amang, di dalam pembaptisan Raja Pontas Lombantobing, itulah yang mengatur segala sesuatunya dan mengantar daripada Nommensen sampai ke Barus, dari Barus ke Selindung dengan catatan bahwa ia bertanggung jawab atas keselamatan Nommensen. Itulah hebatnya seorang raja yang tadinya dia bisa mempengaruhi sesuai adat tadi, kini dia bisa dipengaruhi oleh Injil,
maka semuanya mengikuti apa yang diajarkan oleh I.L. Nommensen. Nah, itu yang kita ketahui dari misi para misionaris. Kemudian di halaman 5 kita menghadapi I.L. Nommensen ini dengan yang ramah dan lembut. Saya coba membaca di alinea kedua paling atas. Masyarakat Batak terkenal sebagai suku yang sangat ketat memelihara adat. Peranata kehidupan sosial orang Batak tidak pernah terlepas dari adat. Itu sebabnya ada orang mengatakan bahwa kehidupan tidak bisa dipisahkan dengan adat. Sejak masa kandungan, kelahiran, perkawinan, sampai kematian, adat selalu mengitari. Bagi mereka yang menghiraukan adat disebut tidak beradat, naso maradat, bertolak belakang dibanding bila disebut tidak beriman, dang adong hapor siamu. Oleh karena itu amang, sikap seperti ini menunjukkan adat sangat dijunjung tinggi. Praktek dan penerapan adat Batak tersebut tidak hanya terlihat di kampung halaman Manang di Bonapasugit, juga di perantauan. Sikap seperti ini juga pekat terasa. Satu bukti, kalau acara ada di gedung-gedung pertemuan Batak akan berjubel. Belakang ini kita bisa amati, paling tidak ada dua kelompok yang sangat kontras dalam memberi respon terhadap adat. Kelompok pertama, kelompok yang sangat mengagumi adat Batak, bahkan menganggap seperti seolah-olah tanpa salah. Menjunjung tinggi sebagai standar kehidupan yang benar, menjadikan adat sebagai agama, bahkan memperlakukan adat beradat setara dengan kitab suci. Ini hati-hati. Kelompok ini mengacu pada pemikiran bahwa masyarakat Batak dan adatnya sudah ada, bahkan sudah bertumbuh jauh sebelum Injil masuk ke tanah Batak. Benar. Bahkan jauh sebelum tahun 1857 pekabaran Injil masuk ke tanah Batak. Kelompok kedua, kelompok yang menentang keras pelaksanaan adat, menganggap identik dengan pekerjaan setan dan okultisme. Kelompok ini memandang seolah-olah tidak ada sesuatu yang baik di dalamnya, alias semuanya jahat. Dalam kesempatan ini, penulis tidak memihak kepada salah satu kelompok yang ada dan bukan untuk membuat pengkotakan. Kelompok ketiga, namun bertujuan untuk menyoroti bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap Batak. Dalam kajian profetik Injil, serta bagaimana kita mengapresiasikan iman secara nyata sebagai orang percaya sekaligus sebagai makhluk sosial yang beradat. Ada hal-hal yang tertentu yang kita lihat, Amang. Bahkan dalam adat kita pun terjadi persoalan-persoalan. Salah satu contoh, sebelum menjamu Pentakosta, rata-rata orang Batak sialanggota. Sebelum menjamurnya Pentakosta, rata-rata orang Batak sialanggota. Tetapi setelah muncul karismatik, maka terbagi adalah kelompok orang Batak sialanggota dot naso sialanggota. Alai membungkus olo, anggodang mangalang ng solo, membungkus olo di mana. Nah, ini yang sering terjadi. Ternyata tidak hanya di karismatik, di GKP juga terjadi seperti itu. Sialanggota, dok naso sialanggota. Kenapa? Itu tadi, dia tidak bisa menempatkan posisinya di dalam keberadaannya sebagai orang Batak, sebagai orang Kristen. Di dalam firman Tuhan, kalau kita ikuti tradisi perjanjian lama, satupun kita di antara yang duduk dalam gereja ini tidak ada yang benar menurut tradisi perjanjian lama. Tetapi dalam tradisi perjanjian baru, semuanya sudah digenapi. Dan itulah yang membawa kita untuk mengenal yang namanya anugerah Tuhan yang diberikan secara gratis kepada kita. Anggo holan perjanjian lama do taula dang marna saut kita lau mangulon akasiulaon di tengah-tengah di Purtibion. Itu benedok digenapi do ita berarti itu perjanjian baru. Oleh karena itu dalam pandangan Alkitab, kita akan menemukan bahwa Injil tidak konfrontatif menentang adat istiadat.
di halaman 6 adat yang positif. Misalnya, keturunan Lamek bernama Yabal, ahli membuat tenda, memelihara ternak. Yubel adiknya ahli memainkan kecapi dan seruling. Demikian juga Daud adalah orang yang ahli memainkan seruling. Kreativitas membuat tenda, beternak serta keahlian memainkan seruling dan kecapi adalah bagian dari peradaban manusia, seni budaya pada masa itu. Hakim-Hakim 18 ayat 7 misalnya dapat dilihat. Merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram. Menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Bani dan menemukan rakyat Lais, daerah wilayah Efraim, hidup dalam damai menurut adat Sidon. Adat Sidon. Orang yang berada di situ harus mengikuti adat Sidon. Ida bena didok kita mangna di pangarat tuanon, sidapo soluk donaro, martihite, molo marulok kita di sada-sada luat. Dan gabe paksaot tado, adat tei tuhutani halakan. Sotung gabe pusisok kita. Sotung gabe dang marar gahita dihalaki. Ikon ihutot tado, marhite namasa madiluati, alay adong do teknis na boy pakyota dang nagabe mangambati aka ulaw na naik si pasatota diluat na tadapot mariti ulaw ni. Kemudian dikatakan juga bahwa dalam perjanjian baru Yesus menghadiri pesta pernikahan di Kana sesuai adat istiadat Yahudi. Yesus disunat sesuai hukum adat Yahudi. Berpakaian sesuai adat Yahudi, dikuburkan sesuai adat Yahudi. Jadi tidak ada yang namanya salah adat itu. Hanya kita saja yang terkadang-kadang menempatkan adat itu salah dalam posisi kita. Rasul Paulus juga menyaksikan keterlibatannya dalam adat istiadat Yahudi. Dia katakan, dan di dalam agama Yahudi aku lebih jauh dari banyak teman-teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Seorang rasul menjaga adat nenek moyangnya. Sama dengan kita amang. Kita orang Batak yang sudah Kristen harus bisa menjaga adat nenek moyang kita sampai 7 keturunan. Sotung duga bedang diboto yana kota namarbao. Sotung dang diboto yana kota namarinang bao. Ujung na dus-dus masudi. Dang diboto be sabban be. Odo na terjadi nuaing na masa di kota-kota besar. Tetapi juga menasihati jemaat Kolose, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun atau adat dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Oma nadiguari mamele, ya, mempersembahkan apa kesukaan opung waktu itu. Oh, nasi goreng. Oke, kita kan sudah ngantar opung ke kuburan. Nanti malam kita masak nasi goreng, kita taruhlah di kamarnya. Nanti opung makan, dia datang dari kuburannya. Nah, hirer songonima pemahaman di Kolose 2 ayat 8. Sekalipun setelah pertobatannya, Rasul Paulus tidak memiliki semangat dan motivasi yang sama terhadap adat istiadat. Namun tidak terlihat ia menolak ataupun meninggalkan adat tersebut. Sebaliknya, dalam usahanya memberitakan Injil Kristus, dia berusaha mengadaptasi dirinya dengan adat lingkungannya seperti yang tertulis dalam 1 Korintus yang berulang-ulang ia berkata, ia ingin menjadi seperti. Tujuannya adalah untuk memenangkan sebanyak mungkin orang, menyesuaikan diri dengan adat setempat. Jadi kita pun menyesuaikan adat setempat, amang. Sama ketika saya melayani di Palembang, maka hampir rata-rata gereja di Palembang, bentuk depan gerejanya itu adalah sesuai dengan istiadat daripada orang Palembang, limasnya. Hanya depan aja, menandakan bahwa tidaklah boleh lepas bangunan itu dari tradisi orang-orang Palembang. Demikian halnya dengan kita. Kita harus bisa menjaga adat atau budaya lokal itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ia peka terhadap adat setempat supaya Injil tetap relevan, tapi tunduk, hidup di bawah hukum Kristus, supaya Injil yang disampaikan itu tetap murni. Segala sesuatu ini dilakukan karena Injil. Paulus memakai sarana adat sebagai pendekatan untuk mencapai Injil sebagai tujuan. Itu yang positif. Yang negatifnya, Alkitab memperlihatkan ada adat kebiasaan yang ditentang.
2 Raja-Raja 17. Hal itu terjadi karena Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan itu. Artinya dalam perjanjian baru, kita membaca Yesus sering menegur orang-orang Yahudi yang hidup secara legalistik dalam pelaksanaan adat istiadat. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jangan kesampingkan firman Allah, jangan sampingkan firman Tuhan, adat kita tinggikan. Itu salah. Tetapi bagaimana Injil lebih duluan ketimbang adat itu dalam konteks saat ini. Dalam pandangan Alkitab, kita bisa mengklarifikasikan adat dalam 3 dimensi. 1. Adat yang bertentangan dengan Injil, misalnya poligami, upacara mendoakan orang mati, praktek-praktek spiritisme, pemujaan terhadap arwah orang mati, okultisme, animisme, dan dinamisme, bertenung dan meramal. Itu yang paling ditolak. Firman Tuhan, apabila engkau sudah masuk negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, pementera, ataupun yang lain. Suami istri dan keluarga satu bangku di gereja. Nah, tapi kalau di Sumatera tetap bertahan, amateisan inateison. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa tidak menjadi satu patokan, tetapi menunjukkan, mengajarkan bahwa memang adat harus kita jaga dan kita pelihara. Kemudian yang ketiga yang baiknya, adat yang sejalan dengan ajaran Alkitab, jelas, hormat orang tua, tidak boleh menikah dengan saudara sekandung, tidak berzina dan lain-lain. Itu semua sudah diatur. Lalu bagaimana sikap kita terhadap adat Batak? Sikap kita bagaimana? Manusia adalah ciptaan Allah yang agung dan kreatif, yang bersosial. Jadi Bapak Ibu, di dalam adat itu ada tetapi menjadikan adat diterangi oleh Injil. Adat tidak mampu membaharui hidup, tetapi Injil membarui seluruh tata tertib kehidupan. Alkitab adalah satu-satunya standar moral, etika dan pengajaran. Tidak boleh menjadikan adat lebih unggul daripada Injil. Kalau adat tidak dibaharui dalam Injil, maka adat itu membawa perhambaan dan keretakan. Matius 15 ayat 3.
Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi hati-hati kita, Mang. Tempatkanlah posisi kita sebagai orang Kristen, Kristen Batak, bukan Batak Kristen. Kalau kita berbicara Batak Kristen, berarti kita berbicara adatnya. Tapi kalau kita berbicara Kristen Batak, Kristen yang kita bicarakan, adatnya yang kita genapi dengan Injil itu sendiri. Ketiga, setiap orang percaya harus mampu mendemonstrasikan kasih dalam kebersamaan terhadap sesama. Parsauran tudongan colma, serta semangat keterbukaan diri, ketulusan, menerima sesama, sebaliknya menolak sesama, atau memisahkan diri dari sama bertentangan dengan kasih Kristiani dan semangat inkarnasi Kristus. Inilah yang mau kita katakan Bapak Ibu Bapak, bahwa dalam kekristenan kita mengidentifikasikan diri kita sesuai dengan lingkungan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Di halaman 8 ini kita bisa lihat bahwa mampu mengungkapkan orang Kristen dengan iman secara nyata. Artinya kehidupan nyata kita di tengah-tengah masyarakat dan pergaulan sosial tanpa harus mengorbankan kemurnian iman yang dianut. Dengan kata lain, iman Kristen harus meresap di dalam adat, bukan adat diimani. Sekali lagi, iman Kristen harus meresap di dalam adat, bukan adat diimani. Adat dijadikan sebagai agama. Jadilah orang Batak yang dikristenkan, bukan Kristen yang dibatakkan. Artinya di sini selalu tadok ma ulos toddi. Tohodo ya, Mak? Dang ulos toddi gorni. Alay ulos mulagabi do. Alay saya todok ma sedia do hamu amang inang mambain ulos toddi bah 7 bulanan. Ay dang boy ulosi mangalet toddi tu pamatakta Tuhan ido. Alay mo dok na pasatun ulos mulagabi. Asa gabi do na nanaing melahirkan on, gabe keluarga on, gabe saluhutna, ido didok na mula gabe, ido na uboto siyan poda ni na tua-tua, na kusukun maritihite di bagasan ima parsauran. Kemudian dikatakan juga, kita harus secara aktif, kreatif. Adat bukan suatu hal yang tidak bisa berubah, tetapi sesuatu yang dinamis. Adat harus menjadi sarana membangun hubungan pribadi antara sesama manusia dan Allah. Di satu sisi, kita bisa melihat bahwa masyarakat Batak Toba menjalani 2 kehidupan yang berbeda. Terlibat dalam budaya lokal yang kaya dengan teks-teks sakral dan tradisi. Termasuklah itu falsafah Dalihan Natulu, yang merupakan sistem sosial suku Batak untuk mengatur tata hidup masyarakat Batak. Di sini kita latih hamang Dalihan Natulu itu Efesus 6 ayat 1-3. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 18. Ayat 8-9. Itulah Dalihan Natulu. Yang saya gambar tentang Dalihan Natulu sesuai firman. Efesus 6 ayat 1-3. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 8-11. Nanti kita baca. Yang memberikan pedoman moral dan etika dalam kehidupan Kristen. Kemudian di ayat 9. Halaman 9. Metode yang digunakan dalam tulisannya adalah pembaca lintas tekstual untuk mengkaji nilai-nilai terkandung dalam Dalihan Natulu dan Efesus 6 ayat 1-3 dan 1 Petrus. Dalam tulisan ini kita akan melihat bahwa terdapat nilai-nilai yang saling terkait antara Dalihan Natulu dan Efesus 6 dan 1 Petrus. Dalihan Natulu didasarkan pada 3 posisi penting dalam masyarakat Batak Toba, yaitu hula-hula, donga tubuh, boru. Ketiga posisi ini diikuti dengan 3 sikap yang harus dimiliki oleh masyarakat Batak Toba, yaitu somba kepada hula-hula, manat kepada donga tubuh, dan elek kepada boru. Setiap orang akan menempati ketiga posisi tersebut dalam budaya Batak Toba. Dalihan Natulu memainkan peran penting
dalam mempromosikan keharmonisan dan kohesi sosial dalam masyarakat Toba. Dengan menekankan pentingnya saling menghormati kerjasama, keadilan yang juga ditemukan dalam Alkitab. Efesus 6 ayat 1-3 menekankan taatnya orang anak kepada orang tua. 1 Petrus 3 ayat 8-11 mengajarkan bagaimana holong turut niroha dot hubungan tudongan jolma. Namun terdapat juga perbedaan dan potensi ketegangan antara nilai-nilai falsafah di NT dengan ajaran Alkitab. Pembacaan lintas tekstual diperlukan untuk memahami kedua sumber teks ini secara kontekstual, mengintegrasikan nilai-nilai yang sejalan, dan menemukan cara untuk mengelola perbedaan yang mungkin timbul. Tulisan ini dapat memberikan panduan bagi orang Kristen Batak Toba dalam memahami dan menjalani kehidupan yang seimbang antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran Alkitab. Jadi adat tidak salah. Manusianya yang menerjemahkan dan menafsirkan adat itu menjadi salah. Saya harus mengatakan itu. Adat tidak salah, tetapi manusia yang menafsirkan dan mengerjakannya secara salah, bukan dengan iman Kristen. Karena kita dapat menerima adat itu dengan pengajaran-pengajaran melalui nenek moyang kita pertama sekali. Dan Kristen dope hita tiki. Si pelebe dope hita. Ala dong masuk memperbarita nauli, gabi didok mai kita Kristen yang mengenal ajaran Batak. Bukan menjadi gambaran bagi kita, duluan adat itu akan menggenapi kita, tidak. Tetapi firman yang menemani kita, memperlengkapi kita untuk dapat belajar bagaimana adat dapat sejalan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah makhluk sosial, kita diajarkan untuk hidup dalam saling mengasihi, termasuk juga menghargai orang tua. Itulah Dalian Natolu yang saya kaitkan dengan Efesus dan 1 Petrus. Demikian Amang yang bisa saya sampaikan, kita diskusi untuk ini. Saya serahkan kepada Amang Huta Barat. Terima kasih. Ternyata enak juga ya. Lebih juga 11 menit, Amang. Enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak hal mengenai pemaparan dari Amang Pendeta tadi. Apa perlu saya resume lagi? Enggak usah? Enggak usah ya? Langsung aja ya, langsung aja. Nah, karena memang ada hal-hal penting yang saya sudah catat juga sebetulnya. Pertama tadi adalah ternyata ada kelompok-kelompok, ada kelompok pertama, kedua, ketiga, ada yang menentang adat sama sekali, ada yang menerima, bahkan ada yang netral, artinya harus mengkaji dari perspektif yang baik, mungkin terutama dari perspektif firman Tuhan. Ya. Nah, ada satu yang sangat penting kita ingat adalah bahwa Amang Pendeta mengatakan jadilah orang Batak yang dikristenkan, bukan orang Kristen yang dibatakkan. Wah, ini apa juga loh ini? Serius juga ini, harus kita pikirkan ini. Oke, kalau begitu, kalau masih ada hal-hal yang pingin ditanyakan, kita akan diberikan waktu selama 45 menit untuk mengajukan pertanyaan. Satu-satu atau ada berapa? Nah, ya, jadi kita buat bersesi. Sesi pertama 3 orang. Nanti setelah itu baru setelah itu tes ya. Setelah itu baru nanti kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Kami berikan waktu kepada kita semua. Nah, saya coba cek dulu apanya, saya atur dulu waktunya ya. Nanti karena kita sudah diberi waktu 45 menit. Ya, kami persilakan kepada bapak-bapak, rekan-rekan semua, silakan.
Ya silakan Amang. Salam, Salam Amang. Horas Marihita. Mohon maaf terlambat untuk mengikuti acara ini. Acara yang baik sore hari ini, puji Tuhan. Dan terima kasih pada Seksi Pria GKP Rawamangun yang telah mengadakan acara ini. Makasih bagi Amang yang telah memberikan gambaran atau beberapa masukan tentang adat ini dilihat dari persepsi agama. Saya hanya mau lihat aja ada kemiripan. Maaf, tadi tidak mendengarkan sebetulnya apa yang disampaikan pendeta. Cuma ya ini kira-kira sama. Kalau kita pernah dengar dalam Alkitab, ketika suatu pesta terjadi, anggur habis oleh Tuhan, oleh Ibu Maria dikatakan kepada Yesus, tolong ambilkan anggur. Oke, itu konteks cerita di dalam Alkitab. Kemudian ada dalam adat Batak dikatakan adong pasitua nitonggi, dan memang kalau pesta adat Batak itu dulu disiapkan tuak, walaupun yang asal katanya dulu yang disebutkan itu adalah tuak natonggi, walaupun terkadang rasa tuak ini kan ada berbeda-beda, sampai ada pepatah kata orang tua katanya unang songodayan ni tuak alain kon songodayan nyaek, maksudnya jangan dua rasa. Nah, jadi sekarang ini konteksnya ini apakah kira-kira sama konteks adat dulu tentang anggur ini dengan konteks adat sekarang di adat Batak masalah tuak natonggi. Nah, dari konteksnya itu satu. Yang kedua tentang tuak natonggi ini apakah salah menurut agama kita ataupun dengan apa yang disebut dengan kepercayaan kita, iman kita. Bolehkah minum tuak natonggi ini? Karena bagaimanapun tuak natonggi tetap juga mengandung unsur alkohol. Anggur itu juga sebetulnya mengandung indisi alkohol, tapi nggak tahu apakah yang dulu anggur murni anggur itu atau bagaimana. Itu aja dulu Amang, sekedar pemuka aja. Mau lihat ya, Horas. Terima kasih. Ya, berikutnya. Amang Salam. Amang Salam tadi ya? Nanya? Enggak. Oh ya, silakan. Sikit aja treble-nya, sikit aja treble. Iya. Amang, setelah masyarakat Batak diinjili menjadi Kristen dan sudah 160-an tahun ya HKBP eksis di Tanah Batak, pertarungan antara adat dan gereja samar-samar atau tak terlihat untuk memenangkan Kristen yang dibatakkan atau Batak yang dikristenkan. Namun sepertinya HKBP juga tidak serius amat untuk menegakkan bendera yang mesti dilakukannya tentang Injil menggarami adat. Sepertinya gereja yang orang Batak lainnya juga tidak. Namun di sisi pelaku atau pelaksana adat istiadat juga enggak mau sebenarnya memasuki medan perang yang tanda petik ada ya api dalam sekam atau seolah-olah hubungannya nyaman-nyaman aja, padahal ada permintaan untuk ya diterangi oleh Injil lah adat-adat semua agama, semua suku ya, bukan hanya adat Batak. Diterangi Injil Kristen lah kiranya baiknya semua adat istiadat yang ada orang Kristennya. Setelah ratusan tahun berlangsung, berjalan keagamaan, berjalan adat istiadat, sebagian besar konkuren atau bersinggungan dengan wilayahnya masing-masing. Tinggal sebagian kecil sebenarnya, bahwa sebagian kecil itu sebenarnya nggak perlu dimenangkan, nggak perlu takluk istilahnya. Namun saya melihat sepertinya orang Kristen itu jadi tanggung imannya,
dalam menjalani adat istiadat. Orang Batak juga tanggung adatnya dalam melakukannya karena harus menyesuaikan diri dengan unsur keagamaan. Sepertinya saya melihat tanggung juga kekristenan, tanggung juga kebatakan. Apakah perlu ada obat untuk itu atau ya kita nikmati aja perjalanan yang sudah ratusan tahun ini menjadi Kristen. Beginilah adat istiadat kita. Namun perkembangan ke depan kita perlu diwaspadai barangkali, sehingga tetaplah berjalan masing-masing dengan tidak perlu saling rebut-rebutan. Kalau itu dia kesepakatan kita, ya kita hanya melakukan adat separuh, kekristenan juga separuh. Barangkali itu pendapat saya pribadi, mohon ditanggapi. Demikian. Oke, sudah dapat poinnya. Yang satu lagi berikutnya. Makasih ya, Bang. Dari pembahasan yang Amang sampaikan ini dari pembahasan yang disampaikan ini sudah sangat mencerahkan ya, bahwa ternyata adat-adat itu sebenarnya harus diarahkan kepada Alkitab. Oke, ini sangat membantu kita di dalam memahami. Namun yang perlu kami tanyakan, klasifikasi adat yang Amang kategorikan di sini, klasifikasi adat dalam 3 dimensi, yaitu dimensi kedua, untuk adat yang netral. Bukankah di kita iya kalau iya, tidak kalau tidak? Artinya begini, di sini boleh ulos itu bisa dipakai atau bisa tidak. Memang kalau kita ingat di beberapa tahun yang lampau pernah pembakaran ulos ya, karena dianggap adalah barang-barang yang merupakan bagian dari okultisme ataupun berhala gitu ya. Tetapi ternyata kalau ulos pun disampaikan dengan kalimat yang seperti tadi, mula gabe ya, kalau untuk 7 bulan itu juga membawa berkat. Bagaimana mengklasifikasikan ini supaya tidak terkesan boleh dilakukan boleh tidak, ini lebih kepada ya kita terima saja, tetapi kita arahkan bahwa ini harus sejalan dengan pemahaman Alkitabiah. Misalnya kalimat tadi dirubah, terus peruntukan ulos itu juga jelas, misalnya gitu Bang. Itu aja mungkin untuk pemahaman yang lainnya. Ini sangat membantu kami, bahwa perlu nanti ke anak-anak kami sampaikan, adat itu tidak bertentangan dengan agama, dengan kepercayaan kita. Yang penting kita tahu bahwa Yesus pun bagian dari adat, artinya memang adat diperlukan, dan di sini sudah cukup jelas. Cuman yang kedua tadi, kenapa kita tidak putuskan saja yang netral tadi, ya memang boleh gitu. Itu aja Mang, kira-kira bagaimana? Oke, jadi sudah ada 3 ya dari Amang Tambok, itu mengenai pesta anggur, kemudian Pasitua Natonggi, apakah itu memang boleh Amang? Gitu ya. Nah, kemudian dari Amang Salom, nah itu sudah ada poinnya ya. Kemudian dari Amang Semanu Khalid juga sudah ada poinnya. Silakan Amang. Mohon maaf memang ya apanya ya. Tidak enak didengar, jadi susah memang. Kalau yang ini apa? Bikin dulu tribalnya ini tribal. Enggak jelas suaranya. Iya. Enggak jelas suaranya. Kurang ini. Ya? Oke. Jadi maaf kurang ini ya. Terima kasih Amang moderator. Punya saya bagus. Kalau punya saya bagus. Ya. Iya, Amang Nenggolan punya
tuba. Manang rosen samosir tuhubang. Tentu di perjalanan naik minum tes manis. Istilah do parsitua ni tonggi. Istilah. Alai kadang-kadang hita nagabe mentafsirkan itu dengan berbagai cara. Ai dilihat itu hita puang parsituak lemanur tuak. Parsituak ni tonggi labatanna asa adong do bekal di dalan. Oke. Oh, oke. Nah, parsitua tanonggi yo atau tuak na tonggi na singa ya. Nah, imajo songon di dalan. Ia tuak na tonggi namang bodo nota kan adong do di bagasan bibelta unang gabe si sobur tuak. Dak salah tuak na tonggi. Dak salah. Ya. Pemanas badan. Anggur juga adalah pemanas badan. Rasul Paulus mengatakan itu. Oleh karena itu dalam firman kita mengatakan unang gabe si sobur tua itu na salah. Tua na tonggi kan tua manis pemahamannya. Oke. Tua na tonggi kan budo lapatan na gurang menguatkan fisik seseorang, memberikan support kepada seseorang dan yang lainnya. Kalau dalam segi keimanan saya menyatakan itu tidak salah asal tidak berlebihan. Nah itu. Itu bena dong istilah tuzor. Tua sore. Artinya songonau amang ditiki dinenggolan amang masih ingat gede sebelum jembatan mau ke lewat rumah sakit. Ah ya. Lapo nami amang lapo ni parhalado lapo jam 7 sampai jam 9. Lewat molo dang boy jolma jam 7 jam 9 si holak kami parhalado. Parlado sudah dah ko lagi KPI. Jadi sido kami minum. Jadi minum di masyarakat jam 3 sampai 7 jam onom. Molo ngajak pitu meret. Dang salah di si amang nenggolan, dak salah. Asal unang gabe si sobur tua. Tua na tonggi itu adalah istilah sajanya itu amang. Permainan kata-kata untuk memperhalus. Datu mungkin dohonon dihamu amang besan nami numma parsitua muda dah kan nokin hadu do dibega kana torop alai do ma oma partua tongi muna manang songon gatini tes muna ma ido istilahna asa songona keren di do ma partua na tongi ma bae na ira songoni ma amang nahu pahami jalan nahu ke waca dan sogotan buku dalian na tului memang ido istilahna cepek taringot tua na tongi. Kemudian apakah salah dari segi kekristenan? Tidak ada yang salah, Mak. Tidak ada yang salah. Ya. Karena Paulus juga merasakan bagaimana dia menikmati anggur itu. Amang Salom memang benar. HKBP juga tidak konsisten. HKBP juga tidak konsisten. Apalagi kita, GKPI. Oleh karena itu, setengah Kristen, setengah Batak, setengah adat. Ya. Kadang-kadang kita juga bertolak belakang. Kita mau menyatakan bahwa ini salah, takut. Saya tidak manon, na baru tubuh de beho, yang betul manangaha. Sementara kekristenan tidak mengatakan seperti itu. Kan udah naking amang. Satebi yang na mengajari hamu, malah salah patikosal. Adong do di istilah dihita na mandok. Pasahaton ulos todi dia nasib itu bulanon dan ulos todi guarni ulos pula gabi jala memang heado di dokor Padita Nelson Siregar nang purna bakti imana gabi mangula di si borong-borong jonokon ni kopi piltik dan ulos todi ulos mula gabi do honomu asa gabe do sude na sinita ni na tapatupa ulaon martihite sadarion dang didok ulus tadi dot aka istilah-istilah na asing di tengah-tengahnya Kristenan. Maka benar pertanyaan Amang Salom tadi, terkadang kita setengah Kristen, setengah Batak, setengah adat. Maunya kita mau berbicara lah kekristenan itu dapat mengklaim adat itu juga di dalam kekristenan. Jadi jangan tinggi adat
tapi kekristenan tenggelam. Tidak. Tetapi kekristenan baru kepada adat. Nah, dungi padua hol. Buat sama pola mula memasuki bagas. Iko bayanom ma di bagas jabutai. Aik si tio-tio. Boras dohot ada warna itak. Jala di jolo di pitu na puna sa bagas ma na toras mana di bagas. Itu kan? Akan di dodo horas tulu hal itu kan? Di bagasan gore bata ama anak doton di Purbadia. Baru di hidup pemma minum manaha asal labok ko di bagason. Namar labatan di si nama masuki bagasi asa sonang do ibana mangingani jabui jala songon muwali do jabui akapasu-pasu. Dangi dung di inum ma tunapuna sa jabui di pahudul ma dibagi mana margor itak songon patujulu ni ima ulaon di nama masuhi bagas. Pertanyaan amang Salom tadi begitulah. Terkadang-kadang kita lupa sementara adat itu harus demikian selain pengguntingan pita. Itu toh. Jala ido hasomalan na dihita halak batak patupahon ima martihite ada naking gabe kelengkapan untuk disempurnakan melalui Injil tadi amang. Nah, sama dengan kita. Saya harus membuka ini semua. Nunga malua hosya pakakungi. Itu yang paling saya tidak suka. Artinya gereja memenjarakan dia. Ya. Artinya gereja mengikat dia. Enggak. Alai dogma nunga maka tidak kun hapursiommu anaha. Tanggung jawab pemai marite hapursiommu. Unang saya tadok ngamalua sepakakungi anak kote. Salah di. Habis itu nggak Kristen. Itu toh. Itu. Saya tadok malua sepakakungi. Seakan-akan gereja membatasi ruang gerak hidupnya. Tidak. Itu sudah pembahasan cukup lama, Mang. Ya. Bahkan boleh kita katakan terjadi dualisme pendapat. Dan bahkan di dogma malua sepakakungi ala naung saya doa menanggung dosamu anaha. Itu. Sebenarnya hidup ini dok nang maka tidak kon hapor siap mudo di joloni debata do joloni ruas. Jala bertanggung jawab do di hapor siapmu. Dang nagabe au be menanggung dosam. Dangi. Odo na salah sa lilingon. Jadi taduk maibana naung maka tidak kon hapor siapna. Terakhir di amang sikalit netral ya mang. Gini amang. Adat yang netral artinya tidak dilarang tapi juga tidak dianjurkan. Misalnya berpakaian ulos. Oke. GKPI tidak melarang orang memakai ulos ke gereja. Tetapi setelah muncul sekte-sekte yang lain, maka orang Batak. Contoh. Kemarin kita melakukan acara tutup peti di UKI. Semua anak amang Simarmata bukan orang GKPI. Orang gereja GRII yang tidak mengenal adat. Maka amang Mestan dia berkata, kalau kalian tidak mau mengikuti adat Batak, dan boy bayanon na tua tahun sarumbai tua. Barulah mereka minta ampun. Nah, yang mau saya katakan, ikutilah bagaimana posisi kita sebagai orang Kristen di situasi satu tempat. Tapi tidak meninggalkan kekristenan kita. Itu dia. Sidapo suluk donaro. GKPI tidak menolak yang namanya ulos. GKPI juga tidak menolak yang namanya bagaimana kita mau melakukan tradisi adat di dalam gereja kita dalam tutur kata, dalam cara berbicara, dalam cara menyapa, dalam cara untuk menegur, dalam cara untuk bersahabat. Tidak ada salahnya. Tetapi yang salah adalah ketika kita membawa ajaran adat Batak itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya ulos kita bakarlah. Sorong salah nih ulos.
bahas ikut tutungon. Ya kan? Surung salah ni ulos, bahas ikut bolok konon. Mardosa do ibana. Mudar ni opung na dope, nang mi opung na nong marujungulu. Mudar ni opung na dope di si 30% naik di son. Alay tutungon di mana ma? Salah di. Jadi natadok noy ngamang molonong Kristen kita kikis pelan-pelan yang tidak sesuai dengan firman tadi. Artinya, tidak usah kita merasa kita super, kita sengan. Enggak, siapa saja. Ngayawala ami amang. Tiki mangokal holi, panakoko saring-saring. Ala audu pangguaran, sian opung sakangan. Iko nao na mamang huti, ahado guar ni tahe. Na arong heping-heping ni. Janggar tahe. Iro. Dungi dihaliangi ma si Minon. Dihaliangi ma si Minon pitu hali. Dungi dihalangi dapat pitu hali. Dok ma radut. Nah, ahado nokku. Ngarobi hame pung. Di hamu mapung mo maniku. Iro. Bahasa makatay dot simin niku. Dangarong tukas makatay dot simin. Ngahula na dok munay. Huhaliangi dok pitu hali. Alay mulai dok ang makatay dot si Minon. Ngamar dosa o tutuhan ini. Ujung nama niku natutuloy. Ay natakang mo. Dang natakang ngaw niku. Ay nga Kristen ngaw niku. Dang adong hubung ako to nama teon. Memang opuk ko do di bagasanon. Alay nang nalaw makatayaw dot. Niyo tembokon manang. Akhirna hutudal homma. Mula nama au. Tu jabuni perpunguan. Isi maaw mangan. Dongi di poda ya kena tua-tua ima. Gabe paraloam ma diham yamang. Artinya memang kita harus berani menyatakan itu. Puji Tuhan lambat laun. Itulah Abang Gomar Gultom lah sebagai pendamping saya menjelaskan itu. Maka semuanya dapat berjalan dengan baik. Jadi kita jangan takut untuk menyatakan itu. Jadi molotung istilahnya jongjong maho. Maka ngaropung. O maka pinoparmu. O masiriadut. O manion. Dang adong hubungan tatusi. Yesus songonatan yang penggabian tadi. Orang HKBP pun tidak juga 100% menjalankan adatnya. Ataupun bagaimana abatakan. Karena mereka dalam membawa Batak dalam gerejanya. Oleh karena itu Amang, mari kita sempurnakan nanti dengan apa yang disampaikan oleh Amang Tobing. Firman ini mengingatkan kita. Jangan adat kita tinggikan, tetapi iman kita semakin kerdil. Iman kita besarkan, adat bukan kita kecilkan, tetapi penyeimbang dalam kehidupan kita sehari-hari. Imaju Amang Nenggolan, Amang Panggabean, Amang Sikalit. Silakan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Ya, sesi yang kedua. Pertanyaan, ya, pertanyaan. Satu, Bang Pergaulan, kemudian Sinaga, sama Seribu. Nah, silakan Pergaulan. Tiga dulu nanti. Tiga dulu. Oke. Baik, terima kasih Amang. Yang mau karena ini sesi terakhir, jadi nanti kita lanjutkan ya. Jadi masih boleh lah, masih boleh. Tambok, silakan. Oke, baik Amang. Saya mau saya tanyakan, apakah orang Batak ini bagian daripada orang Yahudi yang tidak tercatat atau yang hilang, begitulah. Karena apa-apa yang tertulis di dalam Alkitab sepertinya melekat di dalam pelaksanaan adat-adat orang Batak. Contohnya seperti tadi, mula jadi Nabolon. Mula jadi Nabolon ini dalam Alkitab kita kenal seperti Omega, yang awal dan terakhir. Kalau mula jadi Nabolon ini kan bisa kita artikan yang sangat kuasanya besar, tapi mereka tidak tahu kapan awalnya, kapan terjadinya. Mereka tidak tahu, sehingga mereka menyebut mula jadi Nabolon. Di Alkitab disebut adalah Alfa dan Omega, ya, iya begitu. Kemudian ada kita dengar Marboruni tulang, iya, orang Batak itu yang paling pertama sekali yang diusahakan karena boruni tulang.
sama ketika Yakob kawin dengan bori tulang ini, si Laban. Iya. Jadi mungkin apakah itu diadopsi dari itu? Kemudian Tritunggal di Alkitab diajarkan, kemudian di adat Batak ada dalihan netulu. Filosofinya sama, saya lihat, untuk menghormati dalam satu kehidupan. Itu, lihat. Kemudian Mangok Kalholi merupakan suatu seperti kewajiban di orang Batak. Kalau dia orang tuanya meninggal di daerah orang lain, maka orang tua tulang belulang orang tuanya ini akan dibawa ke kampungnya, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dari Mesir dibawa ke tanah Kanan. Kemudian si Pelebegu ini sudah kita temukan di Alkitab, yaitu ketika bangsa Israel perjalanan dari Mesir yang dibawa Musa, ketika mereka tidak mendapatkan suatu jawaban dalam hidupnya, ya, mereka mendirikan lembu untuk mereka sembah, sama seperti yang dilakukan oleh orang Batak. Di dalam tadi disebutkan Hariara, mereka menyembah pohon-pohon beringin, mereka menganggap bahwa di situ ada kuasa yang memberikan permintaan mereka. Seperti itu. Jadi bisa-bisa aja, karena kuasa setan itu juga bisa memberi. Ya, itu untuk menyesatkan manusia. Banyak kali. Kemudian anggur, alkohol. Tadi Abang Pendeta bilang bahwa orang Yahudi itu melekat dengan minum anggur. Dan kalau yang saya perhatikan, memang anggur itu memang ada alkoholnya, tidak seperti anggur yang kita minum waktu perjamuan kudus. Nah, buktinya ketika siapa yang keluar dari Sodom Gomora, dia dikasih burunya anggur kan sampai mabuk. Ya, itu membuktikan bahwa anggur yang mereka minum itu ada alkoholnya, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Amak Penasihat Amak Tambu seperti itu. Jadi, nah itu pertanyaannya apakah kemudian saya katakan juru selamat orang Batak adalah Nomensen. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa turun Yesus sebagai juru selamat? Karena kejadian-kejadian tadi, maka perlu diselamatkan. Ternyata setelah ratusan tahun Yesus datang, orang Batak masih melaksanakan seperti yang sebelum-sebelumnya. Untung Nomensen datang sehingga orang Batak mengenal juru selamat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini banyak kali, 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, 5. Nah, oke, silakan Amang Sinaga. Shalom. Ini adalah kegiatan yang sangat bagus untuk dilanjutkan oleh seksi PP, ya, seksi pria. Ini karena di adat Batak, prialah yang menjalankan adat. Dekatin. Gak jelas? Bisa? Sudah jelas? Saya ada sebenarnya. Udahlah, ya harus ada dikerjakan. Tetapi karena ini adalah masalah adat di kekristenan, saya harus hadir. Kenapa? Karena adat di orang Batak adalah prialah yang melakukan. Prialah yang melakukan adat istiadat di orang Batak. Raja Perhata adalah pria. Dangadong ratu adat. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini alangkah baiknya dilanjutkan. Itu satu. Jadi nomor 2,
Kalau saya mendengarkan tadi penjelasan baik adat maupun kekristenan itu adalah berdasarkan pendekatan tradisional. Saya harus katakan itu. Sekarang dengan adanya dunia maya dan bla 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 bla, sudah ada sekarang yang namanya revolusionaris, artinya ada perbaikan. Jadi Amang, tidak di tempatku tidak ada lagi yang ngomong sama semen. Gak ada itu tuh. Tidak ada lagi yang mengatakan kalau Malua harus adat. Gak ada itu Amang. Jadi ini harus saya katakan. Jadi sudah ada perbaikan baik di adat maupun di kekristenan. Kenapa dikatakan demikian? Coba kita lihat. Tahun 1980 adalah pendeta di GKPI tidak ada wanita sepengetahuan saya. Tahun 1980 ke bawah perempuan tidak ada yang jadi pendeta. Sekarang sudah banyak. Alkitab pun berkata, baiklah perempuan berdiam diri. Berarti ada perbaikan. Apakah saya tolak? Tidak. Adat pun seperti itu, kekristenan pun seperti itu. Jadi tolong bahwa kita jangan menekankan yang tradisional sekali terhadap kehidupan sekarang. Tadi mengalkal holy di beberapa, kalau saya ada di situ, saya pasti bilang minimal di H-10, utamakan yang hidup, jangan utamakan yang mati. Jadi sampai detik ini pungku nggak ada tugunya. Padahal pinoparnya ada di LA, ada di mana-mana. Karena mengutamakan yang hidup. Ini sudah Amang. Jadi ini ada perbaikan pemikiran sekarang. Itu juga harus kita garis bawahi. Di adat pun saya menjadi salah seorang di adat Batak ya harus berbicara. Itu antara lain. Kemudian selalu saya bilang adat itu harus Anda berakal. Beriman pun harus berakal. Beriman harus berakal, beradat pun harus berakal. Jangan gara-gara adat Anda gak makan. Jangan gara-gara adat keluargamu hancur. Jadi tadi saya tidak sepakat Amang dengan statement Amang yang mengatakan milih beradat atau tidak beragama. Saya tidak mau itu. Dua-duanya harus jalan. Jadi saya tidak ada pilihan untuk itu Amang. Mohon maaf. Ya, jadi itu bukan suatu pertanyaan. Kalau buat saya, jadi itu adalah suatu keharusan. Dua-duanya jalan. Tetapi harus berakal. Adat pun berakal, beragama pun berakal. Artinya akal ini pun tidak boleh melampaui isi firman. Kemudian halaman 9 Amang. Dengan mohon maaf mungkin kita bisa beda pendapat atau salah tafsir. Kalau saya lihat Efesus 6 ayat 1 dan 3 itu bicara taat dan kasih. 1 Petrus 3 8 sampai 11 itu kasih dan damai. Saya pikir ini tidak ada kaitannya dengan dalihan natolu. Kalau dalihan natolu itu posisi. Saya kadang-kadang jadi boru, jadi pelayan. Saya kadang-kadang jadi hula-hula. Saya kadang-kadang jadi dongan samarga. Tetapi taat dan kasih dan damai itu semuanya jalan Amang. Mau dimanapun harus. Jangankan jadi boru, jadi tetangga pun harus. Itu yang saya tangkap di sini. Boleh kita berbeda Amang. Jadi sekali lagi pembicaraan begini baiklah kita bangun untuk menambah wacana kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Ya, terima kasih. Terus berikutnya Amang
Terima kasih Amang. Mau bertanya sedikit ya buat Amang Pendeta. Kita tadi sudah melihat perkembangan daripada sejarah gereja khususnya di Tanah Batak. Dan kita sudah mempelajarinya bahwa sampai sekarang juga itu sangat berkaitan sekali. Bahkan bisa kita lihat sekarang gereja-gereja itu sudah banyak ya, bukan hanya GKPI, HKBP, HKI, dan banyak gereja-gereja etnik lainnya seperti itu Amang. Yang mau saya tanyakan adalah apa sih yang menjadi peran daripada adat istiadat terhadap gereja-gereja tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang menjadi peran daripada gereja terhadap adat istiadat yang dibawa oleh jemaatnya, oleh orang-orang tertentu. Yang dimana kadang juga gereja itu juga tidak mendukung adanya adat istiadat di dalam gereja. Bahkan kita tidak perlu sebut nama gerejanya, bahkan pendetanya pun orang Batak tidak setuju adanya adat istiadat di dalam gerejanya. Seperti itu. Nah, bagaimana peran daripada gereja tersebut untuk mengcover adat istiadat tersebut yang dibawa oleh jemaatnya sendiri, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yang tadi Mako Holy ya. Tahun lalu saya juga baru ibu saya, mama saya juga baru di Mako Holy. Kadang-kadang saya berpikir itu sudah berdoa, ada orang yang menggali. Terus pada saat menggali itu uang dilemparkan. Saya nggak tahu tuh. Saya tanya kan ke Namboru saya, kok uang dilemparkan ke dalam kuburan seperti itu ya. Berbagai jawaban saya terima. Si Namboru A bilang seperti ini, Namboru B bilang seperti ini, Amang Buddha saya mengatakan nggak ada yang sama. Demikian juga ketika oli-oli itu dimasukkan ke dalam peti. Ketika dimasukkan dalam peti ambulan pada saat itu, dilemparkan juga uang ke dalam mobil itu, dalam mobil ambulan. Padahal sudah didoakan. Yang mau saya tanya adalah apa tujuannya? Uang koin atau kertas? Koin kertas. Seperti itu Amang. Terima kasih. Ya, jadi ada 3. Terakhir. Ya, ini sama Amang Tambok ya. Ya, Amang. Siapa tadi? Amang Tambok ya? Ya, silakan. Hah? Oh, Tambunan. Ya, silakan. Oke. Jadi Depok ya. Ini sebelum kita lanjutkan, Depok itu ternyata kota Kristen pertama di Jabodetabek. Iya. Oke. DRST Protestanse organisasi Van Kristen Depok. Agak lupa suku-suku non. Memang ini ada kayak fenomena lah ya. Ada lebih mana dipilih lebih beragama daripada meradat. Memang ini semua menyangkut genetika gitu ya. Genetika marga, permargaun, ada tali darah itu. Misalnya Yusuf bin Yakub kan ada tuh. Kalau kita sebagai Kristen, genetikanya Kristus kita sebenarnya. Harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Kristus. Karena kita adalah Kristen. Nah, karena kita ada Batak, apa yang dibuka opu parjolo si jolo-jolo tubuh, kita harus ikuti juga. Nah, ini menjadi seperti dualisme fenomena yang harus kita jalankan, tapi di dalamnya sangat bertentangan. Di satu sisi kita harus mengikuti apa kata opung kita, di satu sisi kita harus mengikuti apa kata Kristus. Nah, di sini mungkin yang saya agak bingung, apakah kita menganut dua paham atau dua isme dalam kita mengikuti kekristenan, kita mengikuti adat Batak. Itu saja. Kalau firman Tuhan ada, barang siapa mengasihi saudaranya,
dia tidak mengasihi aku. Berarti intinya adalah genetika tadi. Kalau kita persaudaraan kita, ya harus kita junjung tinggi juga. Mungkin kalau secara apa, lebih tinggi saudara sedara daripada saudara seiman. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ini terakhir ya Mang ya. Ya, jadi kayaknya ini makin terakhir makin seperti orang Yahudi ya Mang. Ya, jadi lebih penting adat itu daripada Injil. Sehingga mereka sampai sekarang pun belum mengakui Kristus sebagai Mesias. Silakan Amang. Ya, dari Amang pergaulan, dari semua yang Amang tanya ini, kita orang Batak adalah bagian daripada orang Yahudi. Kenapa? Kalau kita berangkat dari 3 orang anak yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Kita golongan yang mana? Sem kah, Ham kah, Yafet kah? Kita adalah orang yang ketiga, Yafet. Orang terkecil. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Amang tadi itu sudah dilakukan oleh orang-orang Israel. Akhirnya kita juga mengikuti tradisi. Ingat, kekristenan masuk dari orang Jerman, bukan dari orang Yahudi. Tetapi orang Jerman belajar dari orang Yahudi. Kita berangkat dari Alkitab yang mereka terjemahkan ke bahasa Batak. Maka itulah yang kita ikuti dan kita pelajari. Mulai daripada El Nomensen dan sampai orang-orang sebelum El Nomensen. Pertanyaan Amang memang bagus. Si Pelebegu memang benar. Orang-orang Israel sudah melakukan itu terlebih dahulu. Kita juga mengikutinya. Ketika Musa naik, mereka pesta di bawah. Ketika Kristen belum nyampe, kita bersembah kepada Hariara, atau kita berbicara kepada Sumangot dan yang lainnya. Itu adalah bagian daripada kehidupan kita yang sama dengan orang-orang Israel. Marboruni tulang, tokdo bagian daripada orang Israel kita. Molo secara terjemahan bebasnya, dinanengro Tuhani mulak masien sudi bangso. Dodo hita mulak ano. Ise do, Manado do, Batak do, Ambon do. Itu. Barang Toraja do, Nias, ya kan? Hita do namulak. Jadi pertanyaan ini memang berkaitan dengan Alkitabiah yang dibuat oleh Amang pergaulan. Memang adalah bagian daripada kehidupan secara Israelnya orang Batak ini. Mangokal holi Amang Yusuf di Okal, oke? Begitulah tradisi kita, ya kan? Biasanya mangokal holion mamereng ekonomi do, dang boy paksaon akan naso mampu, akan mampu do patupaon mangokal holi. Asaboy tahe pungu natutoy di sadahuta. Imajo Amang Marbun, alana ngasiko benaking. Dungi masuk matu Amang Sinaga memang kontekstualnya di zaman sekarang Amang Sinaga. Apa itu? Oh ya, juru selamat Nomensen. Oke. Kalau masalah Nomensen Amang boleh. Siapa yang mau menggelari Nomensen sebagai juru selamatnya orang Batak silahkan. Apostel do ya, apostel nih. Iya, nggak boleh. Hanya satu juru selamat, Yesus Kristus. Oke, kemudian Amang Sinaga, Amang yang Amang katakan memang adalah konteks sekarang. Saya setuju Amang. Tapi yang saya bahas adalah ini yang terjadi di masa-masa lampau dan terulang kembali kepada beberapa generasi Amang. Artinya di halaman 9 saya coba mengkaitkan Efesus tadi dengan 1 Petrus terhadap Dalihan Natulu. Memang todo boy ada sisi sebagai hula-hula, sebagai boru, boy juga sebagai dongan sahuta. Artinya di dalam 3 segitiga itu ada satu titik yang namanya kasih. Kalau tidak ada kasih dan saling menghargai, tidak akan ketemu yang namanya Dalihan Tulu tadi Amang. Saya setuju dengan konsep Amang tadi bahwa ini konteks yang mendekati kepada kehidupan sekarang. Jangan gara-gara adat keluarga hancur, ekonomi hancur, ujungnya anak pedang busik kola. Ido bena didok ubahat do simin jago-jago martibakon gereja na jago-jago di hutan. Jadi hati-hati kita di sini. Artinya bukan tidak lagi menghargai
orang tua kita, tapi dahulukanlah orang yang hidup daripada orang yang sudah mati. Itulah dulu. Kemudian di Amang Pasar Ibu, apa sih peranan gereja termasuk di dalam pengambil keputusan tentang hal-hal adat itu sendiri. Amang, bagi gereja yang menolak tentang ulos dan hal-hal yang lain, padahal pendetanya adalah orang Batak, itu bukan Batak lagi, sudah Dalle itu. Saya berani menyatakan Dalle itu. Ya, karena dia tidak bisa lepas dari adat. Sudah satu contoh kemarin, Amang si Marmata. Semua anaknya di GRII, Stephen Tong. Anaknya minta dikuburkan di sini. Amang itu minta dibawa ke Samosir. Kalau kau mau ini mau dikuburkan di San Diego, ulahumma adat Batak, jalohamu ma paradato. Itu ancaman. Akhirnya mereka mengikuti. Artinya pertanyaan Amang, apa sih gereja di sini? Ya. Maka saya mengatakan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab gereja terhadap orang-orang tertentu, kita tidak bisa memaksakan Amang. Biarlah dia berbicara dengan dirinya sendiri di satu waktu. Karena tidaklah mungkin keluarga dari keluarga yang lain akan mengingatkan dia. Isi dan mengurus natorasna, meludung pinjil sian akan marah-maranggi di Bona Pasugit. Siapa? Aisi do. Aiso hayeda daktari daun. Hape di situ pehuli-ulina di baribaan. Ikon ulaod di asabui. Ai adat do pehita. Saya katakan tadi di awal bahwa adat itu adalah agama purba, ya. Agama yang berakar dari prinsipnya adat berakar pada agama purba karena bersifat sakral. Ya. Saya tidak mengatakan ada sesuatu kekuatan yang begitu magis di adat, tidak. Tetapi adat itu akan mempakulingi rohate itu. Ajo hamu maju amang. Dan itu ngamaru jungulu na torasta. Nga 10 tahun dang mulak kamu. Imadah tiba-tiba muncul madi roha. Ko mulak bah jarah majohida. Itu kan? Karena dipakulingi adat itu. Dipakulingi do perengau. Payas jo kuburaku. Contoh. Itulah dulu caranya. Sama dengan apa yang dilakukan bagi orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Israel pada saat itu. Kemudian Amang Tambunan, memang benar Amang. Dengarkan firman Tuhan dan dengarkan kata opungmu. Nah, secara sisi kemanusiaan boleh-boleh Amang. Ya, misalkan begini, opung kita mengingatkan bahwa ada sesuatu hal yang mau kita lakukan kepada opung sipai 2 contoh. Alai yang diuloko, alai firman Tuhan yang kamu kerjakan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan juga untuk mengasihi yang kita katakan tadi. Tapi tidak kita lakukan. Juga berdosa. Artinya antara 2 poda, 2 nasihat dari sisi iman dan sisi kemanusiaan harus bisa kita kerjakan. Namun sisi iman inilah yang menutupi daripada sisi daripada kedagingan tadi. Atau kita katakan apa yang menjadi harapan dan keinginan daripada nasihat itu sendiri. Nah, salah satu contoh bohado asadak danak olo manangihon poda ni natorasna. Tentu kita akan mengajarkan dengan pelan-pelan kan. Nah, begitu dia diajarkan dengan pelan-pelan, kita masukkanlah hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah ibumu. Maka dia akan mengatakan sama pentingnya ketika engkau menghargai orang tuamu, maka di satu saat juga anakmu akan menghargai engkau. Ada hubungan timbal balik pertanyaan Amang tadi secara genetika marga dalam kehidupan kita. Jadi tidak bisa lepas Amang. Saleleng do pehita Batak tetap terikat di adat. Tidak bisa tidak. Apapun itu kegiatannya. Apapun itu yang kita lakukan. Semua terikat dengan adat. Bayak kok kamu mah. Sepanjang kita masih di dalam acara yang namanya beradat. Selalu muncul dengan aka upasa dan aka hata upama. Ido na patadahon dang malua jaladang bolikang adati sian ha Kristenota. Jala Kristenido na makokop ima adati asal labatan na dang magwa Kristenon di halak Batak. Ido na boy uterjemahon sian suku-suku ni amang makin secara genetika tadi. Imaju amang nawi patorang semampuku
martihite judul na di pasahat seksi pria di Tasaluna. Oke, jadi sudah ya, kita sudah lewat 5 menit. Nah, untuk terakhir kalinya, Amang masih semacam buat kesimpulan atau saya aja? Oh ya, jadi ya. Oke. Ya. Oh, dicat taringot. Boleh ya Pak, dihita saluhna, puji Tuhan. Ini menyangkut masalah adat. Ada mungkin relevansinya dengan etika ataupun ya relevansi atau adat apakah ada hubungannya dengan etika. Ketika kita menghadiri suatu pesta adat, kita yang datang adalah orang-orang Kristen. Udah? Kita adalah undangan yang diundang. Jadi mungkin kalau sebagai kita hula-hula, saya udah sering ungkapkan ini sama dongan-dongan Parhata, mana apalagi Amang Manik ini. Mungkin apalagi break dia. Ketika kita mau mengulosi, Amang, kita kalau hula-hula pasti akan mengatakan mangulosi on holan parhitean anggona sesitongna Tuhan dona mamasu-masu ho. Ido hatani Tuhan ido nasen injili jelas doi. Ditabai ba mungkin na somaralo monodokon aka hata si tua-tua. Alai di terakhirna neng manguloson Roma sikap mabarbar. Jadi dihamu amang parmusik nami neng mangulo si bahami bere namion. Baik kamu juga anak Medan. Ede anak Medan. Sada anggodong akka musik-musik naso relevan tu pasu-pasu dari dokon itu hari naking. Molon didokon ede mungkin ya godang akka ede nasian Alkitab atau dari aong arbab, adong sayang-sayang, adong kasihnya seperti suwe godang mai. Jadi maksud Nabi Sonamang, saya tahu memang itu pasti salah. Jadi saran saya, moloboi tong, melalui amang pendeta atau karaja-raja perhatan non, raja di Pajolo, asa diorai songonon. Serta bihata dak damoga kadiriau, tiki berposisi songon sebagai hula-hula, ya rupa sopar musiki ardo batali rai. Sipata orang dope ado lagu nasongan labamba neng mangkulosin na tulang lab. Jadi neng nomoro rohana non pahupuna asa gabe par diskotik manang par kafe. Jadi maksud saya itu diajari memang kesalah kita. Alai kan ngarok technical meeting par jolo. Ando narok do hubungan na tu amang sesi 2 non. Kan ngadidokon molo ado ngan nona kadeng mangkulosi unang dibayar nak lagu na sesuai dengan akka papasumasuon. Jadi disyarat tombon tu mungkin akka amang tiki marjamita idokon mah karena ini satu masalah keimanan dengan adat nasotoho sebetulnya ada pedaung kan itu satu paling ima akan sikap mabarbar jadi tidak boleh itu sebetulnya musik-musik pasohamu amang alada pergareja rohami jalan naing mamasu-masu akka berenami baik kamu lagu gareja memang kesalahan terkadang baik kamu mana cocok tuh sih sesuai kan itu tong jadi nama rahata nasa dia tusi ahas pagi dona mana par musiki tidak mau tahu pokoknya goyang terus apalagi nggak dilihat bir dak situ ada tong gibe nggak lubi museng gibe museng aku topi hitam kami sudah ini masih ada paduahon berhubungan dengan adat etika on kono naking kita seperti tadi datang diundang ketika belum ada doa makan dari depan undangan sudah pada makan semua. Orang sepakat saya sudah. Jadi ada kemarin itu ada kebetulan kawan kami dengan Amang Parlin ini, kami duduk paling belakang, di sebelah kiri kami itu udah selesai makan. Jadi ada bapak-bapak mungkin dari Bekasi katakan, airang makan dopi tamang, unang jomang, hita na diudang do, molorohi tatu jabuni halak. So pada terlai batu ruang makan termangan ibadang dak dodo
Ini jalan dalam nama jalan kau kemana paki atau yang lain kan bermangan misalnya sokri dope bilang oh itu hal makan halahimai itu satu. Yang kedua belum berdoa udah makan kan doa itu kan semestinya satu dari sana karena yang punya pesta yang mendoakan kita bukan kita yang mendoakan mereka. Kalau kita mendoakan mereka ke depan lah ini masih ada. Jadi saya ada dua tolu ini memang jadi hubungan itu etika. Ya, mungkin disarankan tolonglah kepada kita Karaja Perhata di pesat Tokyam Maun doa Karaja di Pajolo Tiki Maria Raja orang Martonggo Raja asa di dokon songonodo hitabah na beretika na maradat mau di dokon dang maradat tamu ningokan gabe suruh hake mah orang mungkin ada miripnya sebagai saran ada juga jadi tanda heran apakah memang karena amang pendeta yang kurang memberi pembekalan iman dakwoto aledang mungkin ima horas maita salam. Satu kesimpulan Amang di pertanyaan Amang Nenggolan ini sudah saya terapkan di Enabara. Kalau di Enabara begitu selesai memasu-masu manortorma hamidang saat dobe parhaladu pinomat jam 2 oke dung masuk sude jam 2 bagi masih panganon. Jadi dibagi masih panganon jolo pas satu dek hidup tulang na di jolo asa di palu matangiang. HP nu ngamangan bang soon. Jadi marjamita mau di Nabara di Jemaat Induk unang pailaw kamu pedita muna. Au di sidang mangan ngamangak kamu. Jadi salinay mula marpesta huberek kamu mangan dang mangan dope au aladang di palu dope tangiang di jolo na pailawon kikapido amo. Paduaw. Unang membuat plastik kamu saleleng dak saya dope ulaw. Todo Amang 80% GKPI Nabara mengikuti apa kata pendetanya. Mola dibereng au jongjong si padita dan budu peta mangan. Dan memang itu terjadi. Kebetulan jemaat kita adalah 3 tukang catering. Catering kita juga mengadisi padita unang perjoloman lo mahalaki mangan perjola ke gereja nasi ujung naga di tiru ma GKP do membanconto di Enabara imana perjolo na padua hon di Jakarta be natuari di pesta ni si Foster Gultom songonito dang dope di Palu ngamangan nati tulang ya kan tulang anggawa memang betul-betul to eman yan ay songoni dope dang daw ibar dangi jala memang ido bak kota sehira naso dapat tambangan hape nggak sido si pangano nih naing manat argai mahasuton na terakhir memang tuhoro Amang kadang-kadang namang ulo siukan akaboru rumang ido lagu na cey mabayan lae inakan baik kamu maito lagu na cey to asa tabu hami marjoget hape dang diboto ulos na di pasaton macarga maritihatan di Tuhan dot akka upaza na hobartu si alay di alitom ma tulagu na sotikos ujung nadang di boto be saban halak peneng hatok mulak sudat alanya marjoget-joget alanya Amang salut na siya kita do suday mulani apalagi dia Karaja Perhata dang boy si pudaon ikumpay ngotot doon asaon dirintis secara lahan. Artinya asa generasi berikutnya tidak mengikuti lagi tradisi-tradisi yang lama. Kalau memang firman Tuhan yang disampaikan dalam penyampaian ulos, oke, kasihnya seperti sungai, Arbab dan yang lainnya, itu mendukung daripada kegiatan itu sehingga dapat menjadi satu kesimpulan adat tidak bisa mengalahkan Injil. Tetapi Injil yang bisa menyempurnakan adat dan adat harus bisa menerima apa itu Injil dihadap kepada manusia itu sendiri termasuk si pemilik adatnya yaitu manusianya sehingga kita bisa dapat melakukan ini dalam kehidupan kita. Amin dan terima kasih. Ya, jadi terima kasih Amang sudah menyampaikan kesimpulannya bahwa kita sebagai orang Batak tidak mungkin terpisah dari adat karena adat adalah kita terlibat dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, dan bagaimana kita sebagai orang Kristen
yang kita juga tidak bisa lepas dari adat yang terlibat dalam segala aspek kehidupan kita, maka tadi Amang Pendeta sudah menyampaikan kesimpulannya bahwa Injil lah yang boleh melengkapi kita melaksanakan adat itu. Saya pernah dinasehati oleh inang uda saya, Amang, kau sebagai pengurus marga dan kau sebagai seorang si tua, Amang, ingat ya, kita melaksanakan kita sebagai pengurus adat, pengurus marga, ingatlah kau harus menerapkan kasih Kristus di dalam pelayananmu. Katanya, wah ngeri juga rupanya. Jadi langsung saya mengingat kepada Yohanes 13 ayat 34. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kamu. Jadi terima kasih Amang, semuanya sudah jelas. Mari kita berikan aplaus untuk Amang Pendeta Roy. Terima kasih.